Seringkali kalau buat saya tahun baru tuh kayak jebakan. Jebakan tuh kenapa? Karena semua kita yang pernah mengalami tahun baru pernah membuat janji dan kita nggak pernah inget janji kita di tahun baru. Jadi ketika setiap tahun baru buat janji dan tidak pernah ditepati, ternyata tahun baru itu tidak ada magical powersnya. Alasan nggak mau berubah karena kayaknya nungguin waktu yang pas. Senin depan deh, bulan depan deh, kalau gue udah punya ini deh, paling oke kan ya tahun baru deh, tahun depan deh gitu. But that never happen. Semakin keren tujuan lu, semakin istimewanya lu kumandangkan janji, tidak ada hubungannya sama sekali dengan kesuksesan janji itu. Yang ada hubungannya adalah sistemnya. Sistem itu apa? Teman-teman lu, gimana lu ngatur isi kulkas lu, gimana lu ngatur taruh sepatu lari lu di mana, sistem reward apa kalau lu berhasil olahraga hari ini, itu yang akan nentuin berhasil apa enggak. Tapi pengumandangan, deklarasi, pilih hari baik untuk memulai itu menurut saya nggak ada hubungannya. So you have to remember every time in your life there is this line, dimana lu belum mutusin. Nah, kita seringkali berdiri di tepian garis ini nih, terus kita bolak-balik mempertimbangkan, kalau gue pergi begini, kalau gue berenang nanti malam, gue kurang istirahat. Aku lagi kurang istirahat. Tapi kalau gue pergi gini, tapi begini, yang kita butuhin tuh kesini dulu aja. Podcast kamu, dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Shalom Sobat Muda, senang banget bisa menyapa kalian lagi di podcast kamu. Happy New Year buat kita semua. Dan di episode kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk mengangkat satu tema, untuk bahas satu tema yang bicara soal tahun baru. Tapi tahun baru ini nggak cuma sekedar pergantian tahun ya. Kita mau gali apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan, apa yang bisa kita maknai dari satu pergantian tahun ini. Nah, di depan saya untuk topik ini ada pembicara tamu yang sangat spesial. Nah, kalau teman-teman pernah nonton bioskop ya, harusnya nggak asing nih sama Koko satu ini. Apalagi kalau teman-teman suka topik-topik seputar pekerjaan, seputar self-development. Mungkin pernah baca juga buku dari Koko ini. Langsung aja kita kenalan ya. Halo Ko Edward. Halo. Halo Ko, wah seneng banget loh bisa Selamat ketemu Ko Edward di sini. Kabarku baik Ko. Gimana Ko, macet Ko perjalanan? Lumayan, tapi bisa ngerjain banyak hal di mobil juga. Oke, macetnya bawa berkah ya Ko ya. Macetnya bawa berkah. Oke, Ko Edward supaya lebih kenal, lebih sayang nih sama audiens, Ko Edward mungkin boleh perkenalkan diri dulu Ko. Namanya ya, nama, profesi, kesibukan, ngapain aja Ko? Nama saya Edward Suhadi. Aku lahir 79. Berarti umurku berapa? 46 tahun ya tahun ini. Aku sekolah di Regina Pacis dari SD sampai dari TK sampai SMA. Sebetulnya itu ada ceritanya karena dulu aku adalah orang yang sangat pemalu, penakut, nggak bisa ngomong, bingung ya. Oke. Jadi aku selalu bilang ke orang-orang bahwa aku itu a change person. Jadi aku tidak dari dahulu sudah kayak gini. Kan ada orang yang dari dulu sudah kayak gitu. Ada orang yang dalam hidupnya tuh berubah. Ada titik berubah. Jadi aku adalah orang yang mengalami titik perubahan. Jadi dulu gak mau pindah sekolah ya karena takut jadi anak baru. Takut dibully. Bahkan dulu kayaknya mau masuk Trisakti, karena Trisakti itu kan terkenal ospeknya zaman saya dulu ya, zaman 98 nih, masih ada ospek dan sebagainya. Kayaknya sangat serem gitu ya. Bahkan saya nggak berani, padahal udah pengen masuk situ karena aku masuk FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Oke. Nggak berani masuk situ karena 3 hari nggak mau memilih sesuatu yang 4 tahun berdampak ke hidup saya. Nah itu juga nunjukin siapa diri saya dulu ya. Oke. Kurang cerdas mengambil keputusannya.
Tapi untungnya jadi masuk FSRD. Kelar FSRD, aku kerja sebentar di percetakan, lalu aku jadi fotografer wedding lama 10 tahun lebih. Nah itu di situ yang aku bilang titik perubahan saya, di mana saya yang pemalu harus dulu fotoku bagus ya, jadi hargaku taruh sedikit mahal. Jadi klien-klienku itu adalah klien-klien yang orang-orang yang sekolah luar negeri, orang-orang yang dulu bridesmaid itu bisa ada kadang-kadang bisa sampai 10 orang gitu ya, semuanya ngomong bahasa Inggris. Jadi dulu di awal-awal jadi fotografer wedding itu menyiksa banget buat saya, karena saya harus belajar jadi orang belajar jadi orang yang di kelas sosial itu, maksudnya jadi orang yang luwes ngomong, gampang bercanda. Tapi dalam keterpaksaan muncul perubahan. Jadi saya akhirnya bisa ngomong, bisa bercanda, bisa ngerti dunia itu, dan semua itu jadi salah satu fondasi diri saya sekarang. Oke. Tahun 2013 saya bosan sama fotografi wedding. Saya ikut aktif di kerelawanan politik waktu itu. Jadi kalau ingat zaman itu anak muda juga lagi bergairah tuh ya. Jadi saya banyak bikin video, dan video relawan tuh kan nggak ada klien ya. Jadi you can do whatever you want. Nah dari situ cinta sama storytelling lahir. Akhirnya saya buka agency, dan dari itu sampai ke saya sekarang punya Ceritera dengan banyak anak-anak muda. Kita tuh agency advertising, brand agency, macam-macam lah sebutannya. Intinya membantu orang kalau punya masalah marketing dan komunikasi. Agensinya ini kalau teman-teman yang kuliah ilmu komunikasi pasti nggak asing ya, karena agensinya cukup dikenal nih kok dengan storytellingnya. Kebetulan aku juga anak Ilkom ya, jadi aku sangat familiar dengan tadi ya ceritanya Ko Edward. Nah kok selain bikin agensi ini, kayaknya Ko Edward juga main film kan ya? Iya, main film. apa Pernah aja main tuh, di Cek Toko Sebelah. Oke. Iya, itu selalu semua orang kenalin saya dari Cek Toko Sebelah. Ya zaman dulu filmnya lagi laku, nggak bisa jalan tenang di Taman Anggrek ya, pasti diajak foto terus ya. Beneran jadi artis ya Ko ya? Beneran jadi artis. Terus ya main beberapa film. Karena menjadi aktor itu fitur fisik menjadi utamanya ya. Istilahnya naskahnya bilang ada seorang om-om keturunan Tionghoa umur 40. Ya udah pasti kena casting gua. Maksudnya di Indonesia ya sedikit gitu orang yang seperti demikian. Makanya untuk peran-peran tertentu, peran-peran karakter tertentu, orangnya dia lagi kenapa? Karena pemainnya sedikit gitu. Oke. Jadi saya kalau sempat beberapa kali aktif, cuman belakangan udah rada jarang karena kesibukan. Jadi itu lebih kayak hobi seru-seruan aja. Oke, tadi dari pemaparan Ko Edward mengenai perjalanan hidupnya aja udah storytelling banget ya, kita dengar sobat muda. Nah, aku sendiri kenal Ko Edward itu dari tahun 2017, zaman masih blogging ya Ko ya. Aku buka waktu itu situsnya edwardsuhadi.com, dan di situ ada banyak banget insight ya, tulisan-tulisan pendek yang ketika dibaca nggak cuma sekedar enak tulisannya, tapi insightful. Nah, dalam podcast kali ini, Ko Edward akan membagikan something yang insightful itu nih buat kita semua. Jadi pastikan sobat muda semua headsetnya enak ya, ditempel di kupingnya, supaya apa yang tadi disampaikan bisa masuk sampai ke hati. Nah, kita mau bahas ke topiknya nih ya Ko ya. Ini kan tahun baru ya, tanggal 10 Januari nih kita rekaman nih. Nah, kalau Ko Edward sendiri memandang momen tahun baru itu gimana Ko? Biasanya Ko Edward ngapain Ko? Seringkali kalau buat saya tahun baru tuh kayak jebakan juga.
Jebakan tuh kenapa? Karena semua kita yang pernah mengalami tahun baru pernah membuat janji dan kita nggak pernah ingat janji kita di tahun baru kita. Oke. Jadi ketika setiap tahun baru buat janji dan tidak pernah ditepati, ternyata tahun baru itu ternyata tidak ada magical powersnya. Ternyata sebuah janji yang dibuat di tahun baru ternyata tidak punya daya ikat yang lebih kuat dibanding janji yang dibuat 17 Juli kira-kira gitu kalau buat saya. Setelah saya pelajari, tentu waktu saya muda romantisme tahun New Year New Me itu ada. Tapi kalau saya boleh jujur, makin saya tua dia makin jadi Minggu ketemu Senin aja. Oke. Just another year. Another year. Kalau kita kerja di professional setting mungkin ada rasanya sedikit kayak karena kan biasanya ada kalau kamu beruntung dapat kantor yang liburnya lumayan seminggu misalnya ya gitu ya. Mungkin yang dengerin sini bilang bukan gue tuh katanya, mohon maaf nih ya. Tapi kalau misalnya jarang-jarang kan libur 4-5 hari seminggu. Nah begitu masuk kantor tuh fresh. Tapi saya yakin kalau kantornya sibuk Februari 1 juga Januari 1 is a distant memory gitu. What I'm trying to say adalah milikilah mindset kayak perubahan tuh bisa terjadi kapan aja. Seringkali alasan gak mau berubah karena kayak nungguin waktu yang pas. Senin depan deh, bulan depan deh, kalau gue udah punya ini deh. Yang paling oke kan ya tahun baru deh, tahun depan deh gitu. But that never happen. Kayak sekarang saya kan rada gemuk. Selalu punya usaha menguruskan diri. Pernah berapa kali turun, pernah turun 20 kilo, pernah turun 15 kilo. Dan kalau saya lihat ke belakang, dia selalu terjadi bukan ketika di hari spesial yang saya kumandangkan. Dia selalu terjadi ketika angin bertiup pas, haluan kapal lagi menghadap pas, dengan tangan dikemudi pas dengan orang yang pas. Jadi tiba-tiba 4 hari bisa gak makan malam and lu gak menderita. Tiba-tiba besok lu pakai sepatu lari. Tiba-tiba dan turun, tiba-tiba kurus, tiba-tiba turun timbangannya. Jadi James Clear di Atomic Habits di kalimat pembuka buku saya itu dia bilang, you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your system. Itu terkenal banget. Jadi dia bilang semakin keren tujuan lu, semakin istimewanya lu kumandangkan janji, tidak ada hubungannya sama sekali dengan kesuksesan janji itu. Yang ada hubungannya adalah sistemnya. Sistem itu apa? Teman-teman lu, gimana lu ngatur isi kulkas lu, gimana lu ngatur taruh sepatu lari lu di mana, sistem reward apa kalau lu berhasil olahraga hari ini. Itu yang akan nentuin berhasil apa enggak. Tapi pengumandangan, deklarasi, pilih hari baik untuk memulai itu menurut saya nggak ada hubungannya. Oke. Walaupun ini podcast awal tahun ya, mohon maaf nih. Tapi supaya kalian menurut saya nggak terlena dengan romantisme tahun baru. Betul. Mohon maaf nih kalau lu punya ini jadi berantakan semua. Oh enggak apa-apa, ini aman ya. Justru ini yang perlu kita semua tahu ya sobat muda ya. Apa sih yang sebenarnya realita dari balik tahun baru? Karena balik lagi ya, kita banyak banget kalau kita buka sosmed, bener kata Ko Edward, New Year, New Me, orang ramai-ramai tuh bikin resolusi. Tapi ujungnya ya resolusinya bertahan berapa lama sih ya? Nggak harus nunggu sampai akhir tahun kayaknya, minggu depan ya ada orang yang udah lupa. Nah kalau ngomongin resolusi ya Ko ya, kebetulan aku tuh baru baca juga bukunya Ko Edward nih, yang judulnya Panduan 5 Jari. Nah, di buku ini dari pas aku baca pengantarnya, aku menemukan satu insight yang menarik nih. Biasanya nih kalau kita bikin satu resolusi atau satu target ya, misalkan targetnya aku mau lulus S2,
aku mau punya pasangan, aku mau berat badanku turun 20 kilo misalkan ya. Nah, ternyata tujuan-tujuan yang mau kita capai itu seperti titik akhir. Padahal di buku ini dikatakan tujuan yang kita tuju ternyata cuma pemberhentian. Hidup akan terus maju. Jadi sebenarnya boleh nggak sih kok kalau kita bikin target tujuan nih ya di awal tahun ya, atau nggak harus di awal tahun lah, target apapun itu, tapi target itu bicara soal titik akhir. Boleh. Ya, tentu ini tidak tidak, jangan pernah ngomong tentang janji awal tahun, itu juga nggak gitu. Cuman maksudnya pendapatku tadi bilang bahwa ingatlah kalau kamu mau berubah, you don't have to wait for a new year. But a new year, tadi aku bilang ada rasa fresh baru, itu saat yang bagus untuk memulai. Tapi nggak ada hubungannya sama sukses apa enggak. Kira-kira aku mau ngomong begitu. Supaya kita jangan terjebak sama romantisme doang ya. Iya. Nah kamu kan tadi bertanya, jadi kalau tahun baru punya resolusi, boleh nggak sih punya tujuan kecil-kecil dulu gitu kan? That is the whole point. Jadi bukan boleh nggak sih kok, bukan boleh Kak. Justru itulah yang namanya perubahan. They never happen suddenly. They never happen suddenly. Kalau ngomong dari orang yang mau ngurusin badan atau mau orang olahraga, buat orang-orang yang sangat sedentary, orang sangat yang diam, kerja di sofa doang itu, kadang-kadang naik treadmill 500 meter. Kalau kita tahu maraton tuh 42 km, 500 meter tuh jadi kayak lawakan gitu. Oke. Tapi a good PT, a good friend selalu bilang literally 500 meter aja. Atau bahkan kalau kamu punya rumah, mungkin jalan dari pintu depan, pintu belakang 5 kali aja. Nah, that is the whole point. Kenapa? Karena hari Senin kamu jalan 5 kali, Selasa jalan 5 kali. Hampir pasti hari Rabu kamu jalan 7 kali. Hampir pasti. Dan kalau kamu bisa rutin, hampir pasti di hari Sabtunya kamu udah jalan 15 kali. That is the whole point. The whole point adalah dalam perubahan sebuah garis. Jadi perubahan dalam itu tuh selalu namanya ada kayak garis gini. Kameranya cukup muat nggak untuk garis ini? Muat harusnya muat. Ya. Garis ini kelihatan nggak sama kamera? Kelihatan. Kelihatan ya, ada garis nih hitam ya. Jadi ini diri kita yang lama, bukan salah. Ini diri kita yang belum memutuskan, ini keputusan sudah dibuat. Paling gampang deh. Misalnya nanti sore saya diajak istri saya berenang. Saya tuh kagak demen berenang. Dia senang banget berenang. Tapi saya tahu berenang baik buat saya. Dan kalau saya sudah masuk air, sudah berenang satu, saya bersyukur sudah berenang. Seringkali ke gereja juga sama. Kalau lagi malas. Kita malas banget ke gereja, bangun pagi. Tapi kalau udah duduk, udah disapa sama WL-nya, apalagi dengar khotbah bagus, aduh bersyukur banget hari ini. So you have to remember every time in your life there is this line. Dimana lu belum mutusin. Nah, kita seringkali berdiri di tepian garis ini nih. Terus kita bolak-balik. Mempertimbangkan. Kalau gue pergi begini. Kalau gue berenang nanti malam gue kurang istirahat. Aku lagi kurang istirahat. Tapi kalau gue pergi gini. Tapi begini. Nah, a lot of times yang kita butuhin tuh kesini dulu aja. Oke, berarti apakah berarti kita jangan mempertimbangkan terlalu lama gitu kok? Iya, maksudnya almost certain kalau sudah berdiri di sini, tiba-tiba semuanya jadi enteng. Segala hal jadi berat itu ketika masih ada di sini.
it's almost like istriku juga dulu nari di pertunjukan gereja. Dia suka bilang paling tegang tuh di tepian silam. Ini panggung nih, udah dengan spotlight. Jadi tegang banget 2 hari sebelumnya bener-bener nggak bisa tidur, badan tegang. Sampai di sini aduh matang gitu ya. Tapi begitu masuk, hai senyum, tiba-tiba 2 jam berakhir. Nah jadi maksudku kenapa hal kecil itu penting? Karena dia membantu kita ngelewatin garis ini. Jadi kalau lu mikir, aduh gue mesti naik treadmill 2 kilo, wah mateng dah. Gitu kayak gak bakal bisa. Tapi masa jalan ke depan bolak-balik 4 kali kagak bisa. Gitu. Oke, ini kalau that is the whole pointnya. Ya, kalau kita sering lihat di komen-komen medsos ya, berarti ini semua tentang mindset katanya kok ya. Iya. Tentang mindset. Itu juga sesuatu yang kalau boleh gue mau address kayak segala hal baik yang lu mau coba lakuin terhadap diri lu selalu ada gerombolan yang vilify itu membuat jelek. Oke. Kan sekarang bercanda semuanya tentang korset, semuanya tentang jet set gitu ya. Jadi kayak ya kita jadi orang yang normal jadi malu ngomong mindset. Jangan-jangan mindset nggak ada artinya deh. Bener gak? Itu kan yang what they're trying to do. Iya. Kenapa mereka lakukan itu? Banyak. Salah satunya kalau itu akun dapat duit dari engagement, ya semakin dia memberi bensin terhadap rasa kasihan diri orang lain, engagement semakin tinggi. Atau juga dia orang-orang normal, orang-orang baik, orang-orang biasa yang suka muak dengar motivator yang terlalu mudah ngomong. Nggak punya empati terhadap kehidupan orang yang memang lagi susah, nggak lihat background keluarga gue gimana. Pokoknya semua tentang mindset kamu dengan mudah dilontarkan. Mungkin juga itu benar juga, ada yang gitu, banyak banget. Oke. But that doesn't change the fact it is about mindset. Yeah. Pertanyaan kamu tadi pertama ke saya apa tadi? The first thing you ask, the very first thing di luar podcast ini. Waktu kamera udah rolling. Apa ya? Apa? Halo Koet, apa kabar? Terus? Apa kabar? Nama kesibukan? Enggak, kamu nanya apa ya? Waduh. Macet nggak kesini? Oh iya, betul. Terus saya jawab apa? Mengerjakan sesuatu di mobil. Which is true. Saya telepon tiga orang penting dalam hidup saya di mobil. Itu kan mindset, korset, jet set. Oke. Bener nggak? Iya betul. Saya kesini sejam lebih. Terus saya bisa marah-marah. Ampun deh, ini studio jauh amat misalnya. Tapi si korset, mindset, jet set ini saya telepon 3 orang. Gak berasa. Dan 3 tugas saya dapat. Ada orang yang saya sayangi dapat perhatian saya. Ada teman lama yang saya sapa. Korset, jet set, mindset nih. Nah itu maksud gue. Memang hidup itu tentang mindset. Oke, betul-betul. Jadi berhenti olok-olok mindset ya. Benar. Itu adalah orang yang malas berubah. Jadi perubahan selalu diolok karena dia sedang mempertahankan status quo dia. Oke, kalau tadi yang Ko Edward juga sempat katakan pas berenang ya kita suka kebanyakan menunggu di antara garis ini ya, garis kelamaan. Lompat aja ke air, kan udah basah. Bener, jadi ibaratnya tuh kayak gitu ya. Mungkin sobat muda juga pernah ya kalau mau berenang gitu kan nyemplungin kaki dulu, dingin gitu ya. Tapi begitu nyemplung semua badannya jadi nggak dingin lagi ya. Iya gitu. betul. Berarti kadang untuk perubahan juga kita memang harus yang dibutuhkan itu adalah courage ya Ko ya, satu keberanian buat kita change the status quo begitu. Menurut saya kata yang tepat bukan courage. Saya suka kata courage. Tapi courage saya pakai kata ketika saya ingin melawan sebuah sistem. Oke. Melawan sesuatu yang saya tahu nggak benar. Itu courage. Tapi kalau untuk perubahan diri sendiri, saya suka pakai kata compassion. Oke. Justru lembutlah sama diri sendiri ketika lo belum bisa treadmillan 1 kilo. Jadi you forgive yourself, compassionate to yourself. It's okay Edward, 500 dulu. Kenapa enggak? Coba aja naik dulu deh, 500 dulu deh. Jadi mindset itu bukan kayak
Gue harus berani ngelawan diri gue. Harus bisa 1 kilo. Mungkin work for some people, I don't know. Tapi kalau saya, I always try to be kind to myself. Oke. It's okay kalau lu baru bisa segini. Kerjain aja itu dulu. Tapi kerjain yang bener ya. Oke, berarti compassionate to ourselves. Tapi bagaimana nih kok mengakalinya supaya kita tidak terjebak ke mengasihani diri? Itu dia. Makanya gini, zaman sekarang tuh susah ngomong. Kenapa? Everything always hitam dan putih. Kayak Othello hidup itu. Jadi not to criticize you, tapi ini lebih the whole system, how social media lebih tepatnya. Oke. Everything has to be polarized. Jadi begitu I suggest compassion, pasti pertanyaan berikutnya aku udah tahu waktu aku ngomong tadi, pasti follow up questionnya tentang mengasihani diri. Kenapa? Karena sebuah pendapat nggak boleh di tengah sekarang. Oke. Ngerti nggak? Ya. Jadi compassionate yang sehat, yang nggak kayak puk-puk dan bikin lembek kayak tahu itu kagak ada. Jadi begitu saya ngomong lembutlah sama diri tuh langsung ambilnya yang sebelah sono, yang kagak sehat. Nah, I think ini anak muda kan, banyak anak muda yang denger ya. Ya. You have to learn in life. Percayalah sama umur 45 tahun ini ya. Kalau mau berhasil, hidup itu spektrum. Oke. Jadi nggak bisa selalu gue nggak suka kambing nih. Oh berarti lu suka ayam ya? Gitu. Ngomongnya belum kelar gitu. Mungkin kambing yang dipanggang nggak suka, atau kambing yang berkari karena ada santannya. Tapi kambing kalau dipanggang suka, atau kambing kalau diiris-iris dikit suka. Tapi dia tidak suka kambing. Titik. Itu menjadi gaya dan norma berpikir I think in the last 10-20 years. Dan itu merusak banget menurut gua. Oke. Dan membuat orang jadi bodoh. Jadi take politics for example. Kalau saya nggak pilih presiden A, berarti you are everything that is not presiden A, berarti kamu presiden B gitu. Oke. Jadi cara berpikirnya sangat sederhana. Ada pepatah bilang, amateurs thinks in absolutes, but professionals thinks in possibilities katanya. Makanya kalau di dunia kerja, tanya Yere nih kerja sama saya. Karena di tempat kita selalu bilang nggak bisa, bukan nggak pernah bilang nggak bisa. Begini. Oke, ini kan lu bilang mau lakukan ini ya, semuanya atau ini aja boleh. Nah itu pertanyaan orang pinter. Misalnya nih podcast kamu orang idealis, podcast saya mesti 3 jam misalnya. Ko Edward cuma bisa sejam. Wah nggak bisa. Jadi antara yes or no. Tapi misalnya si Ko Edward atau siapalah ini ya, orang terkenal ini atau orang inspiratif ini, sejam aja dapatnya banyak. Tapi karena kamu terbiasa yes no in your head, you miss a lot of things in life. Oke. Memperbesar perspektif ya, tidak hanya hitam dan putih. Semakin kamu dewasa dan tua, you find persis kan, ingat gak perbincangan ini termulai kenapa? Aku bilang be kind to yourself. Tapi gimana supaya kita gak jatuh ke generasi tahu, ngerti gak? Itu cara berpikir sekarang tuh gitu. Ya. Kenapa? Karena sosmed prime us to do that. Sosmed melatih kita berpikir gitu. Karena komentar yang kita lihat kayak gitu. Oke. Setiap nasihat baik selalu sangat buruk. Setiap nasihat buruk dibuat sangat baik. Jadi selalu berpolar. Nah orang yang pintar selalu bisa berpikir in spectrum. Oke, in spectrum ya. Tadi menarik nih kok Edward ada bicara soal sosmed. Kalau kok Edward sendiri, apakah ada batasan nih kok dalam mengonsumsi konten-konten sosmed, membatasi screen time gitu? Screen time saya nggak batasin. Saya sangat pilih siapa yang saya follow. Sangat jelas kan. You probably definitely heard this. Show me your friends and I'll show you your future. Betul? Betul. Kan logika manusia aja deh. The year is 1920, belum ada listrik, belum ada sosmed. Tapi orang ini ngumpul sama 5 orang, ya tergantung 5 orang itu kasih nasihat ke orang ini kayak gimana. Nah imagine you're consuming things
that is rotting your brain. Yang melihat dunia selalu kelam, kusam, pelik, semua orang out to get you, semua orang berusaha mencelakaimu, mengambil keuntungan dari kamu, semua orang itu jahat. Bayangkan what they do to your decision making, to your rationale. Bayangkan apa yang mereka lakukan terhadap mimpi-mimpimu sebelum kamu tidur. Ketika kamu bengong, what you consume definitely affects who you are. Zaman sekarang concern saya selalu tentang ya akun-akun anonim. Karena zaman ini saya mengerti kenapa akun itu awalnya ada. Karena Om kan udah tua, Om 45 ya. Jadi Om lahir dari zaman belum ada email. Oke. Jadi dulu ketika ada email, pertama kali banget email ada itu, internet ada, semua orang namanya palsu. Sexy Boy 79 itu saya misalnya dulu ya. Sexy Boy 79 @hotmail. Itu si Edward, nama nickname. Suddenly everyone have an email, terus tiba-tiba dipakai buat kepentingan resmi, tiba-tiba namanya nama asli edward.suhadi@gmail.com. Everyone got one. Dan dia akhirnya nempel, dan tiba-tiba Facebook happens. And Facebook only works when you are yourself. Kalau kamu ngerasain Facebook lahir nggak? 2009 awal dari migrasi tuh dari Friendster ke Facebook. Ngerasain ya. Jadi Friendster kan only works when you are yourself. Jadi mungkin anak sekarang nggak ngerasain ya, tapi zaman kita dulu kayak luar biasa banget. Ih, gue kenal sama si ini. Si ini sekarang udah punya anak gitu. Jadi that only works when you are yourself, with your real picture, with your real name, with your real wall. Baru seru banget. Ya. Tapi memang sekarang yang nggak fair buat banyak kita adalah identitas kita terlalu melekat sama sosmed. Contohnya lu cari kerja, di scroll, you screw up one time, you're gone. Lu pernah kesel manusiawi suatu saat dalam hidup lu, you're gone. Jadilah orang, gue perlu second account, anonym account untuk melindungi gue dari ini. Which is sebetulnya niatnya baik gitu. Dan kan gak bener juga tuh, maksudnya hidup yang terlalu transparan itu juga gak bener juga. Cuman dibalik jubah, apa itu? Jubah Lord of the Ring. Lord of the Ring sama Harry Potter sama-sama punya ya. Jubah tidak terlihat itu, kita merasa kita bisa follow any account. Oke, benar. Kita bisa merasa, kita bisa komentar apa aja. Every word does not have a consequence. Setiap ucapan tidak memiliki akibat. Dan itu melatih kepala kita dari muda untuk bisa hanya berkeluh kesah, untuk hanya bisa memaki, untuk hanya bisa tumpahin kekesalan. Saya hanya kasihan aja. Bagaimana jika kehidupan nyata menghantam mereka dan mereka tidak terbiasa mencari solusi. Mereka tidak terbiasa punya mental baja karena terbiasa sehari-hari hidup dalam selendang invisible ini. Jadi pesan ini saya selalu sampaikan dengan I say this with love ke anak-anak cerita. Gue bilang, kan gue bukan bapak lu ya, gue kagak bisa ngatur-ngatur lu, gue bilang. Cuman kalau boleh either kurang-kurangin atau belajar nggak punya second account. Jadi diri lu dan diri lu yang di internet adalah satu orang. Otentik ya Bu. Jadi lu belajar mengontrol emosi lu. Ada hal yang lu gak suka, sampaikan dengan dignified, dengan terhormat. Atau sampaikan sebuah solusi. Atau bikin sesuatu yang memberi sumbangsi ke masyarakat. Instead of venting. Venting itu hanya mengeluarkan, rasanya enak sebentar.
everything yang namanya rilis pasti enak. But it will not build you. It will not build your character. It will not shape your future. Belajarlah kata-kata dan diri lu tuh satu, melekat buat anak muda. Jadi itu menguasai lidah, kan katanya lidah otot tidak bertulang ya, dia paling berbahaya. Jadi lu ketika lu tidak punya second account, lu belajar pengendalian diri, belajar berpikir kritis, lu belajar oke, ada problem, tapi gimana gue memberi sumbangsi terhadap problem ini, instead cuman hanya marah-marah. Gimana kata-kata gue punya akuntabilitas. Kalaupun memang gue mau marah-marah, ada nama saya di situ. Nah itu yang aku rasa aku rindu banyak anak muda lebih banyak mengerti ini. Karena banyak anak muda nggak ada yang never share this thought. Oke. Mereka pikir harmless kan. Nothing is free in the world, my friend. I'm sorry. It will always cost you anything in life. Ya. Ini jadi perenungan banget ya apa yang Ko Edward sampaikan. Memang perenungan bagi kita semua yang pastinya kita bermain sosial media ya. Apakah kita punya second account di sini dan bertanggung jawabkah kita akan apa yang kita cuitkan ya dalam setiap unggahan-unggahan kita di media sosial. Nah kalau Ko Edward sendiri nih Ko, ini kita nggak kerasa kok udah 30 menit ya kita ngobrol banyak. Dan bagaimana perjalanan iman Ko Edward yang dilalui selama ini? Dan bagaimana iman yang Ko Edward pegang ini menolong Ko Edward untuk punya broader perspektif tadi. Perjalanan iman tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang sangat ilahi, ada yang sangat supranatural. Mungkin kalau saya cerita pengalaman saya aja, nanti teman-teman ambil kesimpulan sendiri aja. Intinya waktu saya masih muda, tidak bertanggung jawab, nabrak sana nabrak sini, pemalas, tidak jujur, kayak di sebuah acara doa atau apa aku lupa ya, kayak lagi di acara doa terus ada hamba Tuhan yang saya sangat hormatin turun terus dia doain satu-satu, terus waktu dia sampai ke saya dia cuman bisik, Tuhan sudah mati dan menebus kamu dengan darah yang sangat mahal. Jangan hidup murah. Saya ingat banget kayak waktu itu kayak disambar petir. Dan itu menjadi mantra saya waktu saya mulai sadar hidup. Saya bilang saya mulai sadar, karena banyak orang hidup gak sadar sebetulnya. Hidup tuh kayak naik perahu di kolam arus di Ancol. Masuk aja terus gak tahu dah mau kemana. Seringkali juga Tuhan dibawa-bawa lagi ya. Lihat aja Tuhan bawa gua kemana. Enak aja, lu aja kagak mau terima konsekuensi atas keputusan lu. Jangan tersinggung yang denger ya. Aman ya sobat muda ya. Tapi ini again, ini kan Kuku yang ngomong ya. Kuku kan sayang kalian semua ya. Seringkali Tuhan dibawa-bawa dalam a lot of irresponsibilities in one's life. Seringkali Tuhan dibawa-bawa dalam banyak ketidaktanggungjawaban terhadap hidup seseorang. Justru pesannya kontras banget yang disampaikan ke saya. Justru karena Tuhan sudah tebus kamu mahal, so please take more responsibility of your life. Jangan hidup murah. Disitulah saya belajar, saya disambar petir dan saya bener juga gitu kayak, wah saya kayak, tentu pengalaman iman banyak banget ya. Oh, apalagi waktu kita muda, kalian pasti familiar. Tapi saya selalu kembali ke saat ini kalau ingat-ingat satu titik mana yang mengubah hidup saya. Jadi saya mulai hargai waktu saya. Jadi everything in life yang tadinya murah, saya perlakukan dengan mahal. Mungkin mulai dari potong rambut, mungkin mulai dari sabunan lebih lama gitu ya.
mulai mukain dari pakai parfum, ini hal yang very basic gitu. Jadi how I look, how I smell, how I stand itu berharga. Waktu saya bangun jam berapa, apa yang saya pakai dengan waktu saya. Zaman Om dulu itu belum ada Instagram ya, cuman ya apakah saya goler-goleran, apakah saya, intinya sesuatu yang berharga, you treat it differently. Kamu tahu nggak ini tumbler berapa? Wah, saya kurang tahu harganya. Ini aku beli di Jepang, ini special edition, ini 12 juta tumbler ini. Oh wow. Oke. See, I just trick you. Ini mungkin harganya cuma 100 ribu. Dan actually ini charge-nya 100 ribu doang. Oke. Barusan saya bohong sama kamu. Oke, wah. Tapi begitu saya bilang ini 12 juta, persepsi kamu berubah nggak sama ini barang? Kaget aja sih, kok bisa ya? Tapi buat banyak orang mungkin kayak, kan yang ngomong kok ngomongin salah nih. Mungkin pas gue pura-pura aja tuh, oh please, maksudnya jangan sampai jatuh, kayak langsung lompat gitu ya. You treat, lu taruhnya pelan-pelan. Kalau nyuci nggak kena piring yang lain. So when you find something is valuable, you treat it differently. Oke. Ya. Berarti itu hal yang sama berlaku juga pada bagaimana kita melihat diri kita, hidup kita. Apakah kita melihat hidup kita ini valuable atau enggak? Ya. Gitu. Oke. Nah, Ko Edward, the last nih. Ada nggak pesan buat anak muda pendengar podcast kamu ini dalam mereka menghadapi tahun 2025 ini? Sebetulnya PR pertama yang paling besar sebetulnya dan paling susah itu namanya jujur sama diri sendiri. Jujur dalam diri sendiri itu the rock that the house is built. Jadi kalau mau bangun sebuah hidup dan karir dan apapun itu, kedamaian, sukacita, ada batu di bawah tuh namanya jujur sama diri sendiri. Apakah kamu seorang yang gampang tersinggung? Enggak, kata siapa? Lucu kan? Lucu gak? Kalau orang dibilang begitu. Gue denger lu orangnya gampang tersinggung. Enggak, enak aja lu. Ya kira-kira begitu. Apakah kerjaan gue udah bagus? Ternyata kerjaan gue bapuk. Apakah gue gak bisa terima input? Apakah ternyata memang gue orang yang gak mau denger pendapat istri gue? Kalau ada yang udah menikah, ini anak muda semua ya. Tapi intinya, your whole life you fight about who you are. Itu kayaknya bedrock, landasan pertama. Kalau mau apapun itulah, gak usah ngomong jauh-jauh dulu deh. Tapi jujur gak sama diri sendiri bahwa ya gue adalah orang yang begini. Tapi ya aku lontarkan ini dengan mudah. Banyak orang mungkin kayak berpuluh tahun baru bisa menerima ini. Jadi gue gak tahu apakah ini nasihat yang pas. Mungkin aku kasih tujuan pendamping deh. Tadi kayak sebetulnya tujuan gede yang sebetulnya sangat sederhana, but at the same time is the ultimate boss. Jujur sama diri sendiri itu ultimate boss. Whether you're a 21-year-old atau you're a 45-year-old entrepreneur or you're a 70-year-old grandpa, jujur sama diri sendiri tuh. Sampai sekarang saya lihat orang-orang tua umur 80 yang belum jujur sama dirinya sendiri. Jadi sebetulnya itu ultimate boss. Jadi mungkin rada susah, tapi you know. Tapi aku kasih pendamping yang lebih sederhana deh. Oke. Sadari dengan jelas pengaruh apa yang kamu biarkan terjadi dalam hidup kamu. Sebodoh-bodohnya ambil kertas sama pulpen.
account yang paling sering gue ketawain dan gue follow apa? Teman siapa yang paling gue share tentang hidup gue? Saya selalu joke bilang, kamu punya grup WhatsApp yang isinya 4 orang kan? Ada ya? Ada. Ya. Atau 3 atau 4 orang. Ada. Nah, grup WhatsApp itu yang adalah orang-orang terdekat kamu. Nah, what kind of people are they? Apakah ketika hidup lu sulit dan lu cerita, mereka ikut menggerutukan hidupnya yang sulit? Jadi itu adalah sebetulnya klub orang penggerutuan hidup sulit. Nah, banyak orang gak sadar kayak tadi masuk ban di kolam arus di Ancol. Follow akun ini, temen-temennya begini. Lu punya, kalau keluarga memang rada tricky, tapi bisa sadar bahwa ternyata gue punya kakak begini. Jadi sadari itu pengaruh apa yang lu terima di hidup. YouTube channel apa yang lu nonton, teman kantor mana yang lu pilih. Karena orang gak seneng duduk sama orang positif. They make you feel bad. Lebih enak duduk sama orang sama-sama penggerutu, seru. Tapi it will not bring you anywhere. Aku tulis di buku pertama aku, hidup mengalir aja kayak air. Tapi air semua berakhirnya di selokan. Kira-kira begitu. Oke, thank you banget Ko Edward. Nah, last statementnya Ko Edward ini mengingatkan aku sama satu ayat dari Amsal ya. Amsal atau dari mana aku lupa. Boleh dikoreksi nanti kalau salah ya. Berbahagialah orang yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh ya. Intinya kita di tahun 2025 ini kita semua bisa belajar untuk lebih mindful ya. Lebih berpengertian akan diri kita sendiri. Menyadari apa yang kita konsumsi, apa yang kita terima, dan juga apa yang kita lakukan. Nah, Sobat Muda, podcast kali ini kami berdoa banget nih ya. Kami teman-teman di Warung Sate Kamu, kami berharap obrolan dengan Ko Edward bisa menolong teman-teman semua punya visi yang lebih besar, punya pandangan yang lebih besar terhadap diri kita sendiri, terhadap apapun yang kita lihat, yang kita rasakan, dan yang mau kita lakukan, supaya tahun 2025 ini gak cuma sekedar menjadi tahun yang akan berlalu begitu saja, kita gak ikutan arus ya, tapi kita menyadari betul kita mau kemana gitu. Dan seperti tadi last statementnya Ko Edward yang powerful banget ya, Tuhan sudah menebus kita dengan mahal, maka kita janganlah hidup secara asal-asalan, jangan hidup dengan murah, tapi kita harus hidup maksimal menjadi excellence karena Tuhan kita sudah memperlengkapi kita untuk hal itu. Thank you banget Ko Edward buat waktunya. Abis ini kemana nih Ko? Ke kantor atau pulang? Ke kantor. Oke. Nah, Ko Edward ada akun IG supaya teman-teman bisa follow. Edward Suhadi. Edward Suhadi, silakan di follow. Seksi Boy 79. Jangan itu. Edward Suhadi. Masih ada akunnya gitu. Udah gak ada kan ya. Oke, silakan di follow teman-teman akunnya Ko Edward. Di sana juga teman-teman bisa melihat bagaimana Ko Edward postingan story. Aku paling suka kalau baca caption postingannya Ko Edward. Karena tulisannya ringan dan menyenangkan, tapi gak cuma nyenengin, tapi memberi makan isi hati ya, supaya dengan sesuatu yang sifatnya insightful. Kok itu juga nulis buku ya kok? Ada berapa buku kok yang ditulis? Ada dua, bisa dibeli di edwardsuhadi.com, ada link untuk belinya di sana. Yang pertama namanya Mulai Mengerti, yang kedua yang ini ya, yang aku juga baca, Panduan 5 Jari. Oke, ini menarik banget Sobat Muda bukunya. Oke Sobat Muda, terima kasih buat waktunya. Jangan lupa follow juga semua akun sosial media Warung Sate Kamu. Dan buat Sobat Muda yang tahun ini saat teduhnya masih bolong-bolong, kami encourage teman-teman untuk yuk lebih rajin bersaat teduh. Download aplikasi Warung Sate Kamu di Android maupun di iOS. Sampai ketemu lagi di podcast kamu episode selanjutnya. Saya Ari, pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.